ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita pujikan lagu dengan sayapmu. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak kekasih Kristus, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-20. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kenal wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan,
piala dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu, mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungkannya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Renungan kita pada hari ini bertema Kehat. Bani Lewi yang paling istimewa haknya ialah mereka yang mengangkut barang-barang kudus dari rumah Tuhan. Nah, ketika bangsa itu berangkat ke tempat lain, tugas ini harus mereka jalankan dengan cara memikul, sebab mereka tidak dibagikan kereta. Yang paling mencolok pada pekerjaan yang mereka lakukan ialah mereka tak kunjung diperbolehkan melihat barang-barang angkutan mereka itu, bahkan menyentuhnya pun tidak boleh. Orang-orang dari Bani Gerson dan Bani Merari boleh melihat, menikmati warna-warni serta cahaya mengkilap dari barang-barang angkutan mereka. Tetapi orang-orang Kehat harus betul-betul secara harafiah berjalan semata-mata oleh iman dan bukan oleh penglihatan. Sebab barang-barang yang dapat membuktikan kepada anak-anak Kehat bahwa muatan yang mereka bawa itu suci atau berharga. Yang mereka ketahui hanyalah imam besar yang telah menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya, di dekat barang yang harus diangkat. Dan tugas istimewa mereka melebihi yang lain, yakni
menyendengkan bahu mereka tanpa bertanya-tanya dan memikul tugas yang ditentukan Allah bagi mereka. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saat hening cukup. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syukur, syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami, bangsa dan negara kami Tuhan, yang hingga saat ini, sampai saat ini masih mengalami bencana COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu sebagai rakyat kapan selesainya pandemi ini akan berakhir Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu ada di samping kanan kiri kami masing-masing Tuhan. Selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami untuk tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemimpin negara kami Tuhan
mulai dari presiden hingga tingkat RT RW. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya pemimpin kami ini di dalam mengemban tugasnya seturut dan menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, berikan juga para pemimpin kami ini kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan bagi kami rakyatnya Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat juga boleh lebih baik lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Gereja-Mu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, yang sampai saat ini juga masih menjalankan aktivitas live streaming, ibadah live streaming, meskipun juga ibadah hari Minggu kami boleh hadir dengan sangat terbatas. Tuhan, kami menyerahkan segala program yang sudah tersusun. Kiranya program-program yang sudah tersusun rapi ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Warga jemaat, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka di dalam kehidupannya. Tuhan juga menyertainya. Saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan, kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, baik melalui tangan medis Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang mungkin bergumul dengan status pekerjaan Tuhan, yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan memberikan pekerjaan yang layak Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan hikmat dan agar bisa bertemu dengan jodoh dari pemberian Tuhan. Majelis Jemaat GKJ Salatiga Timur, mulai dari penatua, diaken hingga pendeta Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dan memberikan kebijaksanaan dalam para majelis kami ini, agar bisa bertanggung jawab sebagai rekan sekerja Tuhan. Para Adi Yuswo Tuhan, kami juga menyerahkan, kiranya Tuhan selalu memberkati, Tuhan memberikan kesehatan di dalam usia yang sudah tidak lagi muda ini Tuhan, tulang yang ringkih. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga melalui kehidupan orang tua kami ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.